Oke, baik. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Oke, terima. Oke, ya kita akan lanjutkan materi kita di kuliah DDP. Kali ini kita akan bahas lanjutkan terkait dengan function ya. Jadi eh, oke, sebelum saya mulai mungkin saya mau mengingatkan ya untuk minggu depan kita akan adakan kuisnya di Skele. Di hari Senin di jam 8 sampai jam mungkin mungkin kuisnya hanya sekitar 30 sampai 45 menit ya. Jadi tidak akan ada sesi Zoom ya, langsung di Skele saja dikerjakan saja secara mandiri di Skele dalam bentuk kuis online. Untuk materinya nanti akan sampai materi terkait dengan list mulai dari awal. Dan di hari Rabunya di minggu depan tidak ada kelas secara sinkronus ya. Silakan untuk review materi, nanti saya akan sediakan video untuk ditonton saja dan digunakan waktunya untuk mengerjakan tugas pemrograman ataupun mempersiapkan ujian tengah semester. Untuk jadwal ujian tengah semester kita akan adakan saya lupa ya, bisa diakses di sini juga untuk jadwal UTS dan UAS-nya. Dan UAS rencana kita akan laksanakan secara luring ya, kalau tidak ada perubahan. Oke, oke ya kita lanjutkan materi kita. Kali ini terkait dengan function di dalam pemrograman Python. Ya, ini beberapa yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini, mulai dari apa itu function, kemudian di Python menulis function itu seperti apa, kemudian flow dari pembacaan program function itu seperti apa, sehingga kita bisa lakukan tracing. Lalu kita juga akan mempelajari apa itu parameter passing, variables dan scope, dan beberapa best practice. Ya, kita sebenarnya sudah menggunakan Python function sebelumnya ya. Kita sudah gunakan print, kita gunakan len untuk mencari panjang dari sebuah jumlah karakter dari sebuah string. Kemudian kita juga mungkin sudah menggunakan round untuk melakukan pembulatan dari sebuah bilangan desimal. Dan by print, len, round itu sebenarnya adalah built-in function ya. Jadi function yang sudah disediakan oleh Python by default gitu ya. Dan kita sebenarnya juga bisa mendefinisikan fungsi kita sendiri. Kita bisa membuat fungsi sendiri sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan gitu ya. Dan di dalam pemrograman mau kita di aplikasi apapun gitu ya, mau software engineering, mau kita data science ya, function-function kayak gini adalah hal yang sangat lumrah untuk kita gunakan gitu ya. Dan kalau kita bicara built-in function, ini ada banyak sekali. Kalau di Python nanti silakan dicek saja di dokumentasi Python satu persatu ya untuk lengkapnya. Oke, sebelum kita lanjut ke teknis pembuatannya, kita perlu tahu dulu apa sih sebenarnya itu function-nya. Jadi function ini ada beberapa kata kunci ya untuk kita mendefinisikannya. Ini adalah sebenarnya program atau set of instruction yang bisa kita panggil ya. Nah, function ini adalah sesuatu yang nanti bisa kami panggil untuk mengerjakan task tertentu ya. Jadi ini kata kunci pertama, kita bisa panggil yang namanya function ini. Artinya kita bisa gunakan ini di main program atau di bagian manapun ya dalam sebuah program gitu ya. Dan kata kunci kedua, selain dia bisa dipanggil, dia sebenarnya adalah program yang membungkus operasi tertentu gitu ya. Jadi ada kata kunci dia bisa dipanggil dan dia mengenkapsulasi atau membungkus
operasi tertentu, sehingga nantinya dia bisa digunakan oleh orang lain atau di program lain gitu ya. Jadi ada beberapa prinsip dia melakukan enkapsulasi, dia bisa dipanggil dan dia bisa di reuse ya. Dari sini kita sudah bisa mengetahui bahwa sebenarnya function ini punya manfaatnya tersendiri untuk pemrograman secara lebih efisien. Apa saja manfaatnya? Yang pertama, seperti yang sudah kita bahas barusan, reusability ya, karena dia bisa digunakan berkali-kali. Kita sudah mengenkapsulasi sebuah operasi sekali dan kita bisa menggunakan itu di manapun selama kita lakukan import atau kita definisikan fungsinya, gitu ya. Jadi kita bisa reuse. Nah, kemudian kalau di penggunaan yang lebih advance, kita bahkan bisa lakukan sharing gitu ya. Kita bisa digunakan oleh program lain gitu ya. Jadi kalau misalkan kalau reusability ini terkait pemanggilan ya berkali-kali secara efisien di sebuah program, kalau sharing ini bisa antar program gitu ya. Dan kalau misalkan memang sebuah function ini sudah well tested gitu ya, dia juga bisa lebih dijamin ya security-nya. Nanti di yang lebih advance kita tahu beberapa hal jenis testing namanya unit testing gitu ya. Jadi sekali function itu kita lakukan unit testing, kita integrasikan dengan function yang lainnya itu lebih secure gitu ya. Karena dia memang sudah di tes per unit gitu ya. Dan function ini mensimplifikasi atau menyederhanakan kode sehingga dia lebih readable atau lebih mudah dibaca gitu ya. Jadi ingat function ada beberapa manfaat ya. Pertama dari reusability, dia bisa digunakan berkali-kali. Kita bisa sharing, kita bagikan function ini ke program di luar program kita gitu. Kalau misalnya dia tes, kita bisa lakukan sharing. Kemudian secara security bisa lebih mudah juga kita jamin kalau kita lakukan testing-testing yang lebih advance. Dan yang keempat adalah dia menyederhanakan kode sehingga lebih mudah dibaca. Ya, kemudian kita juga bisa mensupport divide and conquer strategi. Kita bisa gunakan rekursif kalau kita tahu cara menulis function gitu ya. Ini nanti kita akan pelajari secara detail di topik terkait dengan rekursif setelah UTS. Nah, dan kita dengan prinsip divide and conquer ini kita bisa membuat problem solvernya ini lebih mudah karena kita membagi approach untuk melakukan penyelesaian program itu menjadi lebih kecil gitu ya. Dan yang terakhir adalah abstraksi ya, karena kita melakukan enkapsulasi dari sebuah fungsionalitas atau sebuah operasi, ini juga support yang namanya abstraksi. Nah, nanti kita akan lebih bahas banyak kedua hal ini di materi setelah UTS gitu ya. Ya, ini adalah gambaran ya, kan kalau misalkan kita melakukan programming tanpa menggunakan function. Misalkan kita ingin mengcompute atau menghitung nilai faktorial dari 3, gitu ya. Kita gunakan seperti ini gitu ya. Kalau kita gunakan 4, nah ini seperti ini ya. Kalau kita ingin menghitung faktorial dari 5 ya, kita harus duplikasi line of code yang sebanyak ini sampai berapapun yang kita mau gitu ya. Jadi bayangkan untuk menghitung satu operasi faktorial kita butuh 1, 2, 3, 4 line of codes gitu ya. Bayangkan kalau kita misalkan untuk menghitung faktorial 1 sampai 100. Berarti kita tinggal tambahkan nih 4 kali 100 saja. Jadi 400 line untuk menghitung faktorial 1 sampai 100 gitu ya. Nah, jadi tentu saja kalau sebanyak itu programnya untuk operasi yang sebenarnya monoton, sebenarnya berulang-ulang, itu tidak efisien gitu ya dan cukup sulit untuk dibaca. Nah, beda halnya kalau kita gunakan function ya. Nah, kita bandingkan dengan ini. Kita memang mendefinisikan 5 baris ya untuk fungsinya. Ya. Kita hanya definisikan ini sekali,
Lalu kemudian kita bisa gunakan ini berkali-kali, bahkan untuk menghitung faktorial 1 sampai 100 hanya cukup 2 line. Ini kurangnya ya, dikit ya, sedikit salah. Nah, dengan kode yang lebih pendek kita bisa melakukan kalkulasi faktorial seluruh angka 1 sampai 100. Jadi ini gambaran bagaimana kode yang menggunakan function itu lebih readable karena dia lebih mudah dibaca gitu ya, karena dia lebih simpel dan dia reusable gitu ya. Jadi kalaupun kita gunakan di part lain di dalam program itu juga bisa tanpa harus menulis detail operasinya berkali-kali untuk melakukan hal yang sama. Jadi itu beberapa basic kenapa function itu penting di dalam pemrograman gitu ya. Ini juga berhubungan dengan kemudahan kita mendevelop ya, kalau kita sudah bekerja dalam skala yang lebih besar gitu ya. Misalkan kita membuat API ya untuk kita lakukan integrasi aplikasi. Orang tidak harus tahu detail dari sebuah implementasi program gitu ya. Jadi hanya kita serahkan endpoint-nya atau ya function-nya gitu ya. Dan mereka tinggal menggunakannya saja dengan dokumentasi yang kita jelaskan. Mereka hanya memanggil fungsinya atau memanggil API-nya ya kalau konteksnya web dan memasukkan parameter yang dibutuhkan. Nah, sehingga mereka integrasinya lebih mudah ya. Jadi itu kalau kita bicara soal nanti integrasi web yang kompleks, sebenarnya itu prinsipnya berawal dari kita menguasai function gitu ya. Ya, jadi itu beberapa esensi kita menggunakan function di dalam Python. Oke, selanjutnya kita perlu tahu anatomi ya, atau struktur dari kita menulis function di dalam Python ya. Di bahasa pemrograman lain mungkin bisa berbeda-beda, tapi secara umum flow pembacaannya kurang lebih sama. Kalau di Python, kita harus definisikan keyword yang mengindikasikan line of code kita adalah sebuah function, yaitu menggunakan def. Lalu kita definisikan function name-nya, nama fungsinya apa, kemudian kita definisikan parameternya apa. Barulah kita lakukan masuk ke dalam shoot-nya, tapi kita lebih dahulu definisikan titik 2 di sini. Kita beri indentasi yang konsisten, lalu kita lakukan statement-statement atau operasi-operasi, bisa kita gunakan parameter juga yang sudah kita definisikan di sini. Lalu kita terakhir setelah operasi-operasi ini selesai, function itu umumnya mengembalikan sebuah nilai ya atau value. Nah, di sini bisa macam-macam gitu ya, tipe datanya bebas. Apakah sebuah function itu bisa tidak menghasilkan sebuah value? Bisa aja ya, tapi itu secara terminologi function yang tidak memiliki return value secara terminologi umumnya disebut sebagai procedure gitu ya. Ya, jadi secara umum function itu menghasilkan sesuatu, kalau tidak umumnya namanya procedure. Tapi secara struktur sama gitu ya, mulai dari def, function name, parameter, kemudian statement yang dilakukan gitu ya. Nah, parameter-parameter ini kita definisikan dalam bentuk variabel yang bisa diolah di sini, dan nilainya nanti dimasukkan ketika kita melakukan calling the function gitu ya. Melakukan pemanggilan fungsi, itu baru kita definisikan nilai parameternya. Ya, ini sudah kita bahas ya. Jadi return statement itu adalah nilai yang dikembalikan dari pemanggilan sebuah function gitu ya. Seperti misalkan len gitu ya, kalau kita di string. Jadi len itu nama fungsinya, kemudian string yang kita masukkan itu adalah parameternya, dan panjang karakter dari stringnya itu adalah return value-nya. Ya, jadi ingat kalau kita tadi menggunakan, kalau misalkan ini deh ya, faktorial 1, faktorial ini nama, faktorial i gitu ya, faktorial ini nama value-nya, nama fungsinya, kemudian ini adalah parameternya, dan hasil perhitungan ini adalah return value-nya.
Ya, dan di dalam sebuah function ya bisa aja kita gunakan multiple return statement atau return statement lebih dari satu gitu ya. Namun perlu diingat bahwa ketika return statement yang pertama itu tereksekusi, maka fungsinya itu berakhir dan mereka akan kembali ke either main program atau memang kalau memang sudah akhir dari program dia akan berhenti. Gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan ada dua kondisi gitu ya, bisa ada dua return statement ya bisa aja gitu ya. Cuman ini tidak disarankan untuk sering-sering dipakai seperti ini. Lebih baik return statement-nya itu single agar dia lebih mudah dibaca. Oke, kita break sebentar dulu ya untuk kelasnya. Saya kembali lagi 5 menit dari sekarang. Ya, kita lanjutkan materi kita. Ya, tadi kita sudah belajar terkait dengan return statement ya, bahwa kita sebenarnya bisa menggunakan multiple return statement, misalkan kalau kita gunakan if else condition. Nah, tapi disarankan untuk tidak terlalu banyak return statement yang bisa kita tuliskan di dalam sebuah function agar dia tidak terlalu membingungkan untuk dibaca. Ya, ini adalah procedure ya. Jadi kalau sebuah sebuah function ini tidak melakukan return sebuah value, maka dia disebut sebagai procedure ya. Kalau dia misalkan melakukan print output, melakukan storing a file di dalam sebuah procedure ini, atau bisa juga kita melakukan manipulasi variabel saja gitu ya tanpa melakukan return value. Nah, itu disebut dengan procedure gitu ya. Dan disarankan memang kalau misalkan kita ingin menghasilkan print seperti ini ya, print seperti ini. Nah, diharapkan itu kita mereturn value string saja dan di print di luar gitu ya, agar dia juga lebih reusable lah gitu ya. Ya sebenarnya sama aja gitu ya, cuman kalau misalkan ini ya, kalau Sapa seperti ini dia akan menghasilkan print selamat pagi plus namanya. Nah, tapi kalau misalkan kita print function siapa ini, dia tidak akan tereksekusi dengan baik gitu ya. Dia tidak akan bisa tereksekusi karena di sini bukan sebuah string. Tidak ada value yang di return di sini ya. Sementara print sendiri membutuhkan argumen berupa string. Oke, ini adalah contoh fungsi ya. Jadi kalau fungsi paling sederhana ya kita ada namanya, ada parameternya, dan ada return value-nya. Misalkan kita ingin melakukan konversi dari Celsius ke Fahrenheit, ya kita lakukan langsung return value perhitungannya seperti apa. Dan ingat, untuk fungsi ada baiknya kita definisikan terlebih dahulu gitu ya, atau biasanya kalau kita fungsinya ada di file lain, kita import terlebih dahulu. Jangan sampai kita lakukan operasi memanggil sebuah fungsi, tapi fungsinya belum didefinisikan sebelumnya, gitu ya. Maka di sini akan terjadi error. Nah, akan lebih baik kalau kita definisikan terlebih dahulu fungsinya di atas, baru kita panggil di bawahnya. Nah, daripada seperti ini ya, kalau di sini dia akan ada isu, mereka akan bingung kalau Celsius to Fahrenheit ini fungsi apa gitu ya, bukan built-in Python, nggak didefinisikan juga. Nah, ini akan menjadi permasalahan di situ ya. Ya, dan biasanya memang kalau dari setiap program yang dieksekusi memang dari atas ke bawah gitu ya. Jadi walaupun dan yang dibaca adalah main programnya ya. Jadi walaupun kita punya fungsi seperti ini, yang dibaca pertama kali tetap yang ini gitu ya. Nah, itulah mengapa yang sebelah kanan ini error, karena yang pertama dibaca ini pasti yang main program. Nah, di sini ada pemanggilan Celsius to Fahrenheit. Sementara fungsinya belum kita definisikan, baru didefinisikan setelahnya. Nah, maka dia akan terjadi error. Nah, dan pemanggilan
pengeksekusian sebuah function itu tergantung di main program dia dipanggilnya di mana gitu ya. Jadi walaupun di sini kita punya Celsius to Fahrenheit ataupun Fahrenheit to Celsius, urutan pemanggilannya itu tergantung di main program siapa yang dipanggil duluan gitu ya. Jadi bukan tergantung urutan dari pendefinisian fungsinya. Oke. Dan function di sini bisa definisikan anywhere sebenarnya ya. Ya, yang penting kata kuncinya adalah dia didefinisikan sebelum dipanggil gitu ya. Jadi sebenarnya kalau misalkan dibawa program ini mau kita tambahkan fungsi lagi, itu tidak masalah asal pemanggilan fungsi setelahnya itu ada di bawah fungsi tersebut gitu ya. Jadi jangan strukturnya seperti ini, kita memanggil fungsi yang dia belum didefinisikan gitu ya. Dan memang agar mungkin lebih readable, kita bisa definisikan fungsi itu ya di atas saja lah ya, biar aman. Ya. Baiknya seperti itu. Karena apa? Karena pada prinsipnya function itu baru bisa kita panggil kalau didefinisikan sebelumnya. Nah, kalau misalkan kita scattered ya setelah ini baru kita definisikan fungsinya, ya tidak masalah gitu ya. Cuman mungkin akan lebih sulit untuk dibaca dan dilakukan tracing kalau ada error gitu ya. Ya, jadi ini ilustrasi bagaimana function itu bekerja. Jadi di main program kita lakukan calling terhadap sebuah function. Jadi main program dibaca seperti biasa, sequential dari atas ke bawah. Namun kalau ada pemanggilan sebuah fungsi, kita alihkan fokus kita ke operasi fungsi yang didefinisikan. Oke, jadi di sini kita langsung masuk ke function Celsius to Fahrenheit. Dan return value-nya ini bisa kita kembalikan ke main program dan kita baca lagi secara sekuensial lagi. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan terkait dengan function secara basic? Apakah sudah clear penjelasan dari saya? Halo, apakah sudah clear? Oke, terima kasih Arya sudah membalas. Oke, ya kita akan lanjutkan. Ya, kemudian dalam kita mempelajari function, ada juga konsep yang namanya parameter passing. Ya, jadi ini adalah proses kita memasukkan nilai ke parameter yang kita definisikan, gitu ya. Ya, kemudian ini biasanya sesuai dengan berapa banyak parameter yang kita definisikan di sini ya. Misalkan di sini butuh parameter 1. Nah, kita masukkan nanti yang dimasukkan ini hanya satu value saja. Nah, mungkin kalau di Python itu lebih fleksibel karena tipe datanya dia tidak terlalu ketat didefinisikan ya. Berbeda dengan Java. Kalau di Java dia sangat ketat dengan tipe data. Jadi kalau misalkan didefinisikan kita harus memasukkan integer ya, misalkan int Celsius gitu ya. Nah, kita tidak bisa masukkan apa tipe data lain ya, baik dia string ya ataupun double atau desimal gitu ya. Jadi harus sesuai kalau di Java, tapi kalau di sini lebih fleksibel, akibatnya ya kita perlu hati-hati dalam proses parameter passingnya, validasinya gitu ya. Dan biasanya urutannya ini harus disesuaikan dengan yang didefinisikan di dalam fungsinya. Itulah mengapa nama parameter itu lebih baik kita gunakan kata-kata yang representatif gitu ya. Misalkan kita butuh parameter weight, height, dan segala macam untuk menghitung BMI misalkan gitu ya. Kita butuh parameter tinggi dan berat sehingga nanti ketika lakukan parameter passing itu tidak bingung mana yang harus dimasukkan duluan angkanya gitu ya. Oke. Dan perlu diingat ya, nama dari argumen dan parameter itu tidak harus sama gitu ya. Jadi misalkan di sini kita coba ya kalau dipraktekkan secara sederhana.
Ya, kalau kita definisikan ya, misalkan seperti ini ada Celsius, to Fahrenheit, kemudian di sini Celsius, kita langsung return Celsius dikali 1,8 plus 32. Oke, ya kita sebenarnya bisa lakukan pemanggilan ini. Ya, kita ingin lakukan printing hasil Celsius to Fahrenheit gitu ya untuk angka 13 ya. Ini untuk parameter passing secara langsung ya, secara hardcode kita gunakan sebuah value gitu ya, literal value. Ya, dia akan menghasilkan hasil yang diinginkan. Kita juga bisa gunakan variabel gitu ya. Dan nama variabelnya itu tidak harus sama dengan nama parameter yang didefinisikan pada fungsinya. Jadi misalkan di sini ada variabel namanya x gitu ya. 14 gitu ya. Kita bisa langsung passing saja X di sini. Tidak harus namanya Celsius gitu ya, nggak wajib. Ya, dia tetap akan running. Sebentar. Salah mencet. Ya, seperti itu gitu ya. Jadi secara umum seperti ini cara kita melakukan passing parameter gitu ya. Kalau dia butuh argumen lebih dari satu, misalkan di sini kita butuh variabel sembarang ya, variabel x di sini ya. Dan kita lakukan pemanggilan seperti ini, dia akan terjadi error gitu ya. Karena di sini dibilang missing one required positional argument x. Nah, artinya apa? Artinya di sini kita harus pastikan memanggil function dengan jumlah argumen yang sesuai gitu ya. Jumlah argumen yang sesuai. Jadi kalau dia parameternya minta ada 2, ya kita harus masukkan 2 value, jangan 1 value saja gitu ya. Nah, nanti ada prinsip overriding dan overloading di OOP yang memungkinkan kita membuat beberapa varian dari nama fungsi yang sama ya, tapi itu nanti di topik terkait dengan OOP. Ya, jadi kalau kita recap ya, umumnya program akan mengeksekusi main program terlebih dahulu, baru kemudian akan beralih ke flow dari sebuah function jika function tersebut dipanggil. Dan yang perlu diperhatikan, nama dari argumen dan parameter itu tidak perlu match, tapi jumlahnya antara argumen dan parameter itu harus match ya. Jadi parameter, kalau kita recap lagi, ini yang disebut parameter ya, parameter. Jadi yang dibutuhkan oleh sebuah function. Dan value yang dimasukkan itu argumen gitu ya. Ya, jadi ingat ya, namanya tidak harus sama, tapi jumlah argumen dan parameternya itu harus cocok, harus sama. Ya, ini contohnya ya. Ya, ini contohnya kalau kita eksekusi sebuah function yang seperti mencari panjang dari sebuah string, misalnya kita punya function length. Nah, dia hanya butuh satu string untuk sebagai parameter ya. Jadi kita harus masukkan di sini. It's okay kalaupun dia namanya bukan ASTR tapi XSTR, dia tetap akan works, tapi dia tidak akan works kalau misalkan kita tambahkan argumen yang tidak dibutuhkan ya. Jadi kekurangan argumen itu akan error, kelebihan argumen juga akan menghasilkan error. Itu perlu untuk diingat. Oke, kemudian yang paling penting, selain kita bisa memanggil function, kita harus paham bahwa variabel itu tidak selalu bisa diakses dalam sebuah program gitu ya. Ada yang namanya konsep variable scoping gitu ya. Jadi ada kalau misalkan di sini kita lakukan function mendefinisikan variabel X misalkan di sini ya, yang isinya tes. Nah, variabel X ini dia hanya scope-nya ada di dalam function-nya. Ketika kita lakukan printing variabel X di main program,
Nah, yang terjadi dia akan terjadi error, var x not defined. Itulah secara singkat apa yang dimaksud variable scoping. Jadi pemahaman bahwa variabel yang kita definisikan itu belum tentu bisa kita panggil di seluruh bagian program. Nah, kalau dia ada di global scope atau ada di main program, nah kita kemungkinan bisa juga memakai itu di sebuah function. Seharusnya bisa ya. Jadi misalkan di sini kita Celsius dikalikan X misalkan. Nah, ini bisa juga gitu ya. Ini juga bisa kita eksekusi. Karena apa? Karena X ini ada di global scope-nya ya. Jadi ada di scope global, ada di main program sehingga dia bisa dipakai di mana saja. Namun ketika kita mendefinisikan sebuah variabel di sebuah function gitu ya, maka di luar function tersebut variabel tersebut dianggap tidak terdefinisi gitu ya. Itu yang perlu diperhatikan. Ya, X. Ya, jadi dia bisa ya. Ya, jadi seperti itu. Ya, jadi kita memanggil bagian dari program di mana variabelnya itu aksesibel untuk scope-nya. Ya, jadi seperti yang saya praktikkan tadi ya. Jadi kita harus memperhatikan di mana sebuah variabel itu didefinisikan. Kalau dia ada di main program, ada di global scope, maka dia tidak akan ada masalah dipanggil dimanapun. Tapi kalau dia ada di scope tertentu, misalkan sebuah function tertentu dia didefinisikan, maka dia hanya akan bisa dimasukkan atau dilakukan di function tersebut gitu ya, digunakan di function tersebut untuk variabelnya gitu ya. Jadi apa itu scope? Jadi scope ini adalah set of program statement, kumpulan dari statement program di mana variabelnya itu eksis dan bisa digunakan gitu ya. Oke. Ya misalkan seperti ini ya. Jadi yang namanya lokal variabel ya. Jadi kita bagi menjadi dua paling gampang ya. Ada global, ada lokal ya. Jadi global yang ada yang dia bisa digunakan di any parts of the program gitu ya. Ada yang lokal gitu ya. Nah, di sini misalkan A sama dengan 0 karena dia ada di main program, maka dia akan bisa diakses dari manapun. Nah, sementara kalau B ini tergantung kondisi gitu ya. Tergantung kondisi. Kalau A-nya memang memenuhi, maka B-nya aktif gitu ya. Tapi kalau A-nya tidak memenuhi, maka B ini tidak akan pernah dianggap terdefinisi. Nah, begitu juga dengan D ini ya. D di sini hanya akan berlaku pada function itu sendiri gitu ya. Nah, sementara main function ini adalah sebuah parameter, jadi dia hanya akan berlaku pada function ini saja. Ya, coba kita tes ya. Kalau misalkan kita eksekusi, di sini akan ada beberapa error yang terjadi, gitu ya. Ya, jadi apa yang terjadi dalam program ini? Yang pertama my function 7 gitu ya. Jadi my function dieksekusi, dia akan masuk ke sini. 7 ini menjadi C gitu ya. Jadi akan ada pemanggilan print C, maka dia akan print angka 7 dan print D ya karena di sini masuk ke function. Dua baris result di sini ini adalah hasil dari pemanggilan my function ya. Kemudian yang bawahnya A dan B ini karena kita A memang global variable dan kebetulan B-nya ini terdefinisi gitu ya, terdefinisi sehingga kita bisa menuliskan atau terdefinisikan B-nya sama dengan 1. Sementara di bawahnya C ini tidak terdefinisi karena apa? Karena C yang ada di sini ini masuknya lokal variable, hanya akan bisa dieksekusi kalau misalkan fungsinya kita panggil. Ya, jadi kita perlu berhati-hati ya untuk melakukan tracing sebuah kode. Variabel walaupun dia didefinisikan di atasnya, kita harus lihat konteksnya dulu. Kalau dia ada di kondisi tertentu atau di function tertentu, ya dia termasuk lokal variable.
Ya, jadi misalkan kita ubah A-nya menjadi 1 gitu ya, maka seharusnya B ini tidak jadi terdefinisi harusnya ya. Jadi name B is not defined. Karena apa ya? Karena B belum pernah terdefinisi karena memang A-nya tidak memenuhi di sini kondisinya. Ya, jadi ini adalah yang termasuk lokal variabel. Begitu juga dengan yang ini yang kita print di sini, dan termasuk juga yang ini gitu ya. Sementara kita bisa definisikan ini sih ya sebagai global. Scope-nya global gitu ya. Artinya dia bisa digunakan. Jadi kita harus perlu berhati-hati dalam melihat variabel. Kita harus tracing secara sekuensial, secara teliti, mana kira-kira variabel yang dia bisa diakses dimanapun, mana yang sebenarnya dia kontekstual, hanya baru bisa terpakai jika kondisi tertentu memenuhi atau fungsi tertentu dipanggil. Ya, ini contohnya ya. Ya, jadi variabel ini yang sudah kita bahas ya, yang didefinisikan di main program itu disebut dengan global variable gitu ya. Ini dia akan visible, dapat digunakan lah ya di seluruh file, seluruh line of code program yang kita tuliskan, dan juga di dalam part-part tertentu seperti function ataupun kondisional yang ada di file tersebut. Nah, namun sebenarnya kita perlu berhati-hati juga, namanya programming juga harus teliti ya, global variable, karena dia memang punya fleksibilitas lebih, kadang dia dapat memberikan results yang tidak diinginkan gitu ya, kalau misalkan kita pengolahannya tidak cermat gitu ya. Karena dia saking luasnya jangkauannya ya, dia bisa mengcover keseluruhan file yang kita tuliskan. Nah, untuk variabel yang didefinisikan di dalam sebuah fungsi atau sebuah operasi kondisional atau sebuah iterasi, bahkan intinya di scope-scope tertentu ya, dia disebut sebagai local variable gitu ya. Ya, jadi kita perlu cermat juga bahwa variabel ini hanya bisa diakses, hanya bisa digunakan ketika kita melakukan pemanggilan tertentu terhadap sebuah fungsi atau masuk ke kondisi atau iterasi tertentu. Ya, dan yang paling tricky mungkin seperti ini ya. Seperti yang tadi, ya C ini adalah local variable ya. Ya, tapi perlu diingat ya bahwa ini adalah sebuah parameter yang nilainya didefinisikan ketika fungsinya dipanggil. Gitu. Ya, ini penjelasannya ya. Ya, A sama dengan 0. Ini dengan catatan ya. Ini B juga global variable kalau misalkan A ini memenuhi gitu ya. Dan sisanya behavior-nya ini lokal variable. Ya, ini kontekstual juga gitu ya. B ini bisa global, bisa lokal, tergantung A-nya ini terpenuhi atau tidak. Mungkin lebih safe kita sebut ini sebagai lokal aja gitu ya. Ya, jadi global variable bisa juga seperti ini ya. Kita punya sebuah fungsi dan kita masukkan variabel yang memang ada di luar fungsi tersebut karena dia memang global variable ya. Jadi global variable memang sangat global gitu ya. Oke, kemudian di dalam balik lagi ke anatomi sebuah function ya, di dalam function kita juga bisa mendefinisikan yang namanya default parameter values. Ya, apa itu default parameter value? Ya, ini adalah value yang di-assign, yang diberikan ketika user itu ketika memanggil fungsinya tidak mendefinisikannya. Gitu ya. Jadi misalkan kita butuh membuat function konversi suhu ya, seperti tadi ya. Misalkan kita lakukan seperti ini, Celsius.
Nah, dengan kondisi sekarang kita wajib nih menggunakan atau memasukkan sebuah nilai untuk dilakukan konversi. Namun kita juga bisa gunakan yang namanya default parameter gitu ya. Ya, jadi kita definisikan, misalkan kita punya perlu parameter di sini, caranya ya kita tinggal misalkan Celsius sama dengan 23 gitu ya. Ini artinya apa? Ini ketika kita masukkan angka secara literal, maka ini tidak dianggap. Namun ketika kita tidak masukkan apa-apa sebagai seperti ini tidak akan error, tapi mengeksekusi, menganggap nilai dari Celsius ini sama dengan 23. Nah, oke, ya. Jadi ingat, default parameter itu adalah nilai default yang dianggap ketika fungsi tersebut memang tidak dimasukkan argumen oleh seorang user ya yang memprogramnya ya. Jadi ini adalah nilai default yang digunakan jika memang argumennya tidak didefinisikan. Nah, namun ketika kita definisikan maka ini diabaikan ya. Ya, oke. Oke ya, jadi ingat ya kita by default butuh untuk melakukan passing argumen ke function yang kita definisikan, namun kita juga bisa melakukan setting default value atau nilai defaultnya untuk masing-masing parameter jika memang dibutuhkan. Namun ini tetap tidak menghilangkan ya bahwa kalau misalkan kita perlu variabel lagi, misalkan X di sini, ya, misalkan for X di sini ya kita harus definisikan lagi gitu ya. Kita harus balik ke peraturan bahwa jumlah variabelnya ya harus sesuai gitu ya. Well, oke. Oke ya, ini beberapa contoh pemanggilan ya kalau misalkan kita gunakan parameter default. Ya, jadi dalam mempelajari variabel sebenarnya kita ada konsep value dan reference ya. Jadi variabel juga didefinisikan sebagai reference ke certain object di dalam memori. Tapi kalau di Python sebenarnya konsep value dan reference ini tidak terlalu esensial ya untuk dalam melakukan pemanggilan function gitu ya. Tapi kalau misalkan ditanya apakah yang di passing di dalam parameter itu value atau reference, ya kita bisa sebut bahwa Python ini melakukan passing objek reference-nya ya, karena semua hal di dalam Python yang kita tulis adalah sebuah objek ya atau reference ya, yang kita gunakan di dalam memori. Ya, ini terkait mutability sudah kita pelajari di di materi sebelumnya ya. Ada beberapa jenis tipe data atau objek yang dia mutable, bisa diubah, bisa dilakukan manipulasi, ada juga yang dia immutable gitu ya. Dia perlu lakukan duplikasi objek baru kita lakukan modifikasi di objek baru tersebut. Ya, ini adalah beberapa best practice ya dalam menulis sebuah Python function gitu ya. Ini termasuk dasar-dasar dari yang namanya clean coding juga. Nah, yang pertama adalah dalam sebuah function pastikan dia hanya melakukan satu hal ya. Does one thing only gitu ya. Jadi kalau misalkan kita dalam satu function dia mengerjakan berbagai banyak hal yang kurang spesifik ya, misalkan ada proses A dan proses B dijadikan satu function, nah itu baiknya
harus di breakdown ya, harus di refaktor, diubah sehingga nanti fungsinya hanya fokus ke dalam satu tas saja. Misalkan kita ini ya seperti ini, misalkan cell to Fahrenheit, ya udah di dalamnya wajib hanya mengerjakan satu operasi saja ya, satu proses saja ya. Operasinya mungkin bisa banyak, tapi dia adalah proses yang satu gitu ya. Bukan melakukan konferensi dua hal yang berbeda ya, konversi dua hal yang berbeda. Nah, jadi itu yang dimasukkan dengan does one thing. Dan upayakan tidak terlalu panjang. Jadi jangan terlalu panjang juga dalam satu function. Jadi kalau sebuah function itu kepanjangan, kemungkinan dia melakukan lebih dari satu hal, yang mana dia perlu di refaktor agar apa? Agar lebih readable gitu ya, dan lebih spesifik saja gitu ya dalam melakukan pemanggilan sebuah fungsinya. Kemudian kita harus pastikan readability ya, functionnya harus menggunakan nama-nama yang representatif sehingga dia akan secara intuitif walaupun tanpa dokumentasi orang akan memahami kira-kira functionnya ini akan mengerjakan apa dan butuh parameter apa. Nah, selanjutnya functionnya harus reusable gitu ya. Jadi kita perlu menangkap pattern nih, kira-kira ada sesuatu yang bisa kita abstraksikan nggak? Yang biasanya dipanggil berulang-ulang ya kita abstraksikan jadi sebuah function. Nah, itu yang dimaksud dengan reusable. Jadi bisa digunakan berkali-kali dan umumnya juga bisa kita dapatkan dengan mengamati kira-kira operasi apa yang dia dilakukan secara berulang dan bisa kita enkapsulasi. Dan kita harus pastikan functionnya itu komplit gitu ya. Jadi komplit dalam artian ini terkait dengan testing gitu ya, tidak ada error, kemudian memang end to end melakukan satu prosesnya gitu ya. Satu proses dilakukan secara singular tapi secara komplit end to end gitu ya. Jangan misalkan kita ingin melakukan konversi sesuatu gitu ya, tapi nggak sampai selesai gitu ya operasinya atau prosesnya, itu jangan. Oke, karena saya sudah banyak ngomong dari tadi, silakan sekarang latihan sebelum kita ke worksheet. Silakan dibuat sebuah function untuk mengukur jarak dari Cartesian coordinates gitu ya. Dengan rumus seperti ini, dan silakan kalau dibutuhkan gunakan Python Math module gitu ya. Oke, silakan saya kasih waktu 5 menit deh. Nanti saya akan secara random menunjuk ya untuk menunjukkan hasilnya. Gitu ya. Oke, silakan ya, 5 menit saya tunggu.
Oke, bagaimana? Apakah sudah selesai? Oke, silakan. Oke ya, seperti biasa kalau sudah waktunya saya menunjuk partisipannya berkurang. It's okay, nggak apa-apa yang masih stay akan saya cukup notice ya, yang kabur-kaburan akan jadi bahan evaluasi saya juga. Oke, silakan. Ada yang mau volunteer menunjukkan hasil pekerjaannya? Oke, mungkin silakan Dilan Adi Prawira eh, menunjukkan hasil latihannya untuk membuat function yang ada di slide saya. Halo Dilan. Ya, halo, halo, tes. Oke, oke ya sudah di share di chat ya untuk everyone ya. Oke, terima kasih Dilan ya. Jadi kalau kita lihat di chat, dia mendefinisikan sebuah fungsi yang bisa kita evaluasi dari penulisan Dilan apa nih? Coba kita punya fungsi yang ditulis oleh Dilan. Coba saya ingin yang lain memberikan masukan terkait dengan fungsi yang dituliskan oleh Dilan. Silakan ya, masing-masing. Apapun gitu ya, baik secara mungkin eh, secara fungsionalitas, secara apapun terkait readability atau apapun ya. Silakan diberi komentar. Apakah ada yang mau memberikan komentar? Mungkin saya tunjuk saja ya. Kalau kita back to best practice gitu ya. Apa yang kira-kira yang masih missing dari yang pekerjaannya si Dilan ini? Silakan Salma Hanifah. Halo Salma, apakah ada di sini? Ada Pak. Ya, bagaimana? Apakah ada evaluasi dari yang kamu pelajari hari ini terkait dengan function yang ditulis oleh Dilan? Menurut saya sih udah nggak ada ini sih Pak, nggak ada yang Oke, kurang gitu. oh, gak ada yang kurang. Oke, terima kasih Salma. Ya, terima kasih Pak. Oke, yang lain mungkin ada? Silakan, mungkin Christopher. Christopher, apakah ada di sini? Ya, well, oke. Oke, sebenarnya kalau apakah ada ini, Christopher? Apa masukan? Aspek apa yang bisa diimprove gitu ya? Apakah ada? Oke, sudah tidak ada. Ya, memang secara fungsionalitas, terima kasih Dilan ini sudah cukup memenuhi gitu ya. Namun kalaupun ada sesuatu yang perlu di-improve di sini adalah aspek-aspek best practice yang di sini ya. Kita perlu melihat ya. Apakah dia does one thing? Ya sudah betul gitu ya. Apakah dia no tulong? Ya memang sudah cukup concise. Nah, mungkin yang bisa di-improve adalah readability gitu ya. Readability dari mana? Kan memang X1, X2 itu koordinat ya. Yang bisa kita improve untuk readability adalah nama functionnya gitu ya. Jadi pastikan dibiasakan kalau kita membuat sebuah nama function itu namanya harus representatif. Jadi misalkan calculate distance gitu ya. Itu akan lebih menggambarkan apa yang akan dilakukan oleh fungsi tertentu dibanding kita hanya menggunakan satu huruf saja atau nama-nama yang cukup abstrak. Nah, itu merupakan hal yang perlu kita perhatikan. Jadi selain correctness dalam praktik software engineering yang
kolaboratif, readability ini akan sangat membantu. Karena apa? Karena kita melakukan coding itu tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk berkolaborasi dengan orang lain. Sehingga sekecil apapun effort kita untuk membuat kode kita mudah dibaca, itu akan sangat menjadi pembeda antara good programmer ya, good engineer dan juga engineer yang nggak salah-salan. Ya, jadi itu yang perlu diperhatikan. Ya. Memang nantinya akan ada dokumentasi gitu ya, penjelasan terkait fiturnya akan flow-nya seperti apa dan dia butuh parameter apa. Namun ketika kita bisa membuat function yang bahkan tanpa dokumentasi itu sudah cukup menggambarkan atau setidaknya memberikan hint kepada programmer lain terkait fungsionalitas dari fungsi tersebut, itu akan lebih baik. Oke, terima kasih Dilan, Christopher, dan Salma ya sudah membantu berpartisipasi dari yang saya tanyakan tadi. Oke, ya silakan nanti ini dicoba juga ya, ada beberapa latihan mandiri gitu ya. Ini beberapa latihan mandiri yang bisa nanti dicoba selain juga dari worksheet yang perlu dikerjakan ya. Jadi yang wajib worksheet untuk melakukan review sendiri materinya dan nanti ada latihan-latihan yang diperlukan untuk kita mematangkan gitu ya praktiknya seperti apa. Well, oke. Setelah ini silakan ya belajar secara mandiri saja untuk worksheet-nya. Silakan dikerjakan secara berkelompok atau sendiri-sendiri, bebas gitu ya. Nanti kunci jawabannya akan di-share di link yang ada di Skillly. Dan pembahasan untuk review materi dari worksheet akan nanti saya upload sebagai sebuah video yang bisa kalian tonton di sesi Rabu minggu depan ya, setelah kuis. Jadi saya akan membahas kuisnya dan akan membahas juga beberapa hal terkait dengan worksheet untuk refreshment, untuk recap materi sebelum kita melakukan ujian tengah semester. Oke, sampai sekarang apakah ada yang ingin ditanyakan terkait dengan function? Oke, kalau memang tidak ada, saya rasa saya cukupkan dulu untuk sesi sinkronus kita hari ini. Selanjutnya silakan dilanjutkan dengan pengerjaan worksheet yang sudah saya sediakan. Silakan diisi juga absennya untuk hari ini. Dan jangan lupa nanti juga akan ada sesi, bukan sesi ya, nanti akan rilis juga tugas pemrograman kedua ya. Jadi karena memang tugasnya cukup banyak dan saya yakin di mata kuliah lain juga lagi banyak-banyaknya tugas, jadi minggu depan saya buat pembelajarannya lebih fleksibel ya, tidak ada seksi sinkronus, tapi wajib untuk melihat video di hari Rabu ya, nanti saya share linknya. Tetap mengisi absen juga di jam yang ditentukan. Oke, kalau tidak ada saya cukupkan. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya pada kelas hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Selamat melanjutkan aktivitasnya masing-masing. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.